Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika kali ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Semoga kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan selalu tercurah pada kalian semua, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan penuh semangat dan penuh kegembiraan. Hari ini, pada kesempatan ini, pembelajaran kali ini akan membahas tentang menentukan luas permukaan bangun ruang, di mana tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang, kubus, balok, prisma segitiga, 5 segi 4, tabung, kerucut, dan bola. Dan juga kalian mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajarannya. Pertama kita akan membahas tentang luas permukaan kubus. Nah, bahwa kubus itu jaring-jaringnya terdiri dari 6 buah persegi, yang 6 persegi itu adalah kongruen, sama luas dan sebangun. Sehingga hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa rumus luas permukaan kubus bisa diperoleh dengan menjumlahkan luas ke-6 persegi tersebut. Sehingga luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas persegi pembentuknya. Coba dilihat di gambar. Jika ada kubus dengan panjang rusuk A, maka berdasarkan yang sudah kita dapatkan, luas permukaannya adalah 6 kali luas persegi karena rusuknya itu sebagai sisi dari perseginya itu A, berarti 6 kali A pangkat 2. Itu rumusnya, dimana LP itu luas permukaan kubus, A itu panjang rusuk kubus. Nah, langsung ke contoh. Nah, di sini ada contoh sebuah kubus dengan panjang rusuk 12. Maka luas permukaannya adalah 6 kali 12 kali 12. Karena A pangkat 2 itu berarti 12 kali 12. Langsung saja hasilnya adalah 864 desimeter persegi. Setelah ini kita lanjutkan ke luas permukaan balok. Jaring-jaring balok terdiri dari 3 pasang persegi panjang yang kongruen dan sejajar. Nah, di sini panjangnya balok ini adalah panjangnya P, lebar balok adalah L, dan tinggi balok adalah T. Sehingga dari yang kita lihat di sini bahwa jaring-jaring balok terdiri dari 3 pasang persegi panjang yang kongruen dan sejajar, sehingga bisa disimpulkan bahwa rumus luas permukaan balok bisa diperoleh dengan menjumlahkan luas ketiga pasang persegi panjang tersebut. Nah, bisa dilihat di gambar, ada balok dengan panjang B, lebar L, dan tinggi T. Ada 3 pasang persegi panjang pembentuk balok, yaitu yang atas dan bawah. Yang atas dan bawah persegi panjang dengan P dan L ada 2. Kemudian depan dan belakang P dan T ada 2, berarti 2 kali P kali T. Kemudian yang kanan dan kiri L dan T, jadi 2 kali L kali T.
Sehingga luas permukaan balok tinggal dijumlahkan saja 2 kali P kali L tambah 2 kali P kali T tambah 2 kali P kali L kali T. Sehingga rumus akhir yang kita dapatkan ini 2 kali kurung buka P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Dan LP luas permukaan balok, P itu panjang, L itu lebar, T itu tinggi balok. Nah, kita lihat contohnya, di mana balok dengan panjang 12, lebar 8, tinggi 9. Nah, kita langsung gunakan rumus, tinggal dimasukkan. Ingat yang dikerjakan adalah di dalam kurung dulu. Nah, itu hasilnya. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu luas permukaan prisma segitiga. Nah, prisma segitiga itu terdiri dari 2 buah segitiga yang kongruen dan sejajar dan 3 buah persegi panjang atau persegi. Nah, di mana di sini segitiganya memiliki sisi-sisi A, B, dan C dan tingginya adalah T dan tinggi prismanya adalah TP. Jaring prisma segitiga terdiri dari 2 buah segitiga yang kongruen dan sejajar dan 3 buah persegi atau persegi panjang, sehingga disimpulkan bahwa rumus luas permukaan prisma segitiga bisa diperoleh dengan cara menjumlahkan kedua buah segitiga tersebut dan 3 buah persegi atau persegi panjang. Nah, diperhatikan gambarnya di sini ada segi prisma segitiga dengan panjang sisi alasnya A, B, dan C. Tinggi prisma adalah TP. Berarti luas permukaannya adalah 2 buah luas segitiga yang atas dan bawah, ditambah 3 buah persegi panjang. Jadi luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi segitiga, 2 kali setengah kali A kali T, ditambah persegi panjang yang pertama bersisi A dan TP, berarti A kali TP. Yang kedua B dan TP, B kali TP. Yang C, ini yang belakang C dan TP, itu C kali TP. Ini bisa disederhanakan hingga kita dapatkan rumus yang seperti ini. Di mana LP adalah luas permukaan prisma segitiga, A itu A, B, dan C adalah panjang sisi-sisi segitiga alasnya, T itu tinggi segitiga, TP adalah tinggi prisma. Kita langsung ke contoh. Ketahui segitiga dengan panjang sisi-sisinya 3, 4, dan 5, tinggi prismanya adalah 6. Di mana B ini A, ini B, ini C, nah B dan A itu siku-siku, maka salah satunya bisa sekaligus sebagai tinggi segitiganya. Hanya 3, B-nya 4, C-nya 5, T-nya tinggi segitiganya adalah salah satu di antara A dan B, berarti di sini B-nya sekaligus sebagai T, tinggi segitiga. TP-nya adalah tinggi prisma. Langsung kita masukkan rumus. Nah, yang dalam kurung dikerjakan dulu. 3 kali 4 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 adalah 12. 12 kali 6 kaliannya dulu. Oke, 464 cm persegi. Itu prisma segitiga. Kita lanjutkan yang berikutnya. Luas permukaan 5 segi 4. 5 segi 4 itu terdiri dari sebuah segi 4 atau persegi atau persegi panjang dan 4 buah segitiga. Jaring-jaring 5 segi 4 terdiri dari sebuah persegi atau persegi panjang dan 4 buah segitiga. Maka luas permukaannya didapatkan dengan cara menjumlahkan persegi atau persegi panjang itu dengan keempat segitiga tersebut.
alasnya, luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Saya langsung ke contoh. Ini yang diketahui adalah sebuah 5 segi 4 dengan luas alasnya, karena alasnya berukuran 10, panjang 10, lebar 10, berarti sebuah persegi, maka luas alasnya adalah 10 kali 10, kemudian 100 cm persegi. Kemudian tinggi selalu tegak lurus terhadap alas, jadi tingginya adalah 12 cm. Ini tinggi limasnya. Nah, untuk mencari 4 buah luas segitiganya, jadi luas segitiganya adalah alas kali tinggi. Alasnya adalah 10, tingginya adalah 13. Jadi 12 ini tinggi limas, kalau 13 ini adalah tinggi segitiganya. Dalam hal ini untuk menentukan luas sisi tegaknya kita menggunakan tinggi segitiga, karena yang kita gunakan adalah luas segitiganya. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah kali 10 kali 13 sama dengan 65 cm persegi. Nah, luas permukaan menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan, luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegaknya. 100 ditambah 4 kali 65, kita kalikan dulu, 360 cm persegi. Kita lanjutkan luas permukaan tabung. Jaring-jaring tabung terdiri dari 2 buah lingkaran yang kongruen dan sebuah persegi panjang sebagai sisi selimutnya. Jika jari-jari alasnya adalah R, maka panjang dari persegi panjangnya adalah keliling lingkarannya, keliling lingkaran alasnya. Jadi panjang dari persegi panjang ini adalah 2 kali B kali R. Lebar dari persegi panjang itu adalah tinggi dari tabung, jadi T. Jaring-jaring tabung terdiri dari 2 buah lingkaran yang kongruen dan sebuah persegi panjang yang merupakan sisi selimutnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa luas permukaan bisa dihitung dengan menjumlahkan luas 2 buah lingkaran itu dengan sisi selimutnya. Nah, di sini ada tabung dengan jari-jari R, tingginya T. Luas permukaannya adalah 2 kali luas lingkaran, karena ada 2 lingkaran, ditambah luas selimutnya. Nah, selimutnya merupakan persegi panjang kali lebar, berarti 2 kali luas lingkaran 2 kali P kali R kuadrat. Luas selimut adalah persegi panjang, panjangnya 2 kali P kali R, lebarnya T, berarti 2 kali P kali R kali T. Ini bisa disederhanakan, jadi 2 kali P kali R kali kurung buka R tambah T. Ini rumusnya yang kita dapatkan. Dengan LP adalah luas permukaan tabung, R-nya adalah jari-jari alasnya, T itu adalah tinggi tabung. Dengan B 22/7 atau 3,14. Kita ke contoh. Sebuah tabung dengan jari-jari 2 tingginya 6. Jadi 2 meter, tingginya 6 meter. Luas permukaan kita mau langsung menggunakan rumus. Karena jari-jari dan tingginya tidak kelipatan 7, kita menggunakan 3,14 atau 314
per 100. Kita fokus yang di dalam kurung. 2 tambah 6, 8, oke. Kita langsung hitung aja, 2 kali 315 kali 2 kali 8 per 100. Hasilnya 10.048 per 100 cm persegi. Nah, kita jadikan desimal. Berikutnya luas permukaan kerucut. Nah, kerucut itu terdiri dari lingkaran di alasnya dan juring lingkaran. Di sini R itu adalah jari-jari alasnya, S itu garis pelukis. Jaring-jaring kerucut terdiri dari sebuah lingkaran dan sebuah juring lingkaran, maka luas permukaannya bisa didapatkan dengan menjumlahkan luas lingkaran itu dengan luas juring lingkaran tersebut, atau juring itu sebagai luas selimutnya. Nah, di sini ada kerucut dengan jari-jarinya R, T-nya tingginya adalah T, S itu garis pelukis. Sehingga dapatkan luas permukaan adalah luas lingkaran tambah luas selimut. Luas lingkaran adalah pi kali R kuadrat, luas selimut adalah pi kali R kali S. Nah, bisa disederhanakan jadi pi kali R kali dalam kurung R tambah S. Itu rumus yang kita dapatkan, di mana LP itu luas permukaan kerucut, R jari-jari alas, S itu garis pelukis. Itu S itu sama dengan akar pangkat 2 dari R kuadrat plus T kuadrat. Jadi untuk menentukan S kita harus tahu berapa R-nya, berapa T-nya. Nah, kita langsung ke contoh. Ada sebuah kerucut dengan jari-jarinya 7 cm, tingginya 24 cm. Nah, berapakah S-nya? Nah, kita peroleh dengan cara akar pangkat 2 dari 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. 7 kuadrat 49, 24 kuadrat 576, dijumlahkan hasilnya 625. Berapakah akar dari 625? Sama dengan 25 cm, itulah S-nya. Nah, ini yang kita gunakan untuk menentukan luas permukaan kerucutnya. Rumus yang tadi, karena jari-jarinya kelipatan 7, kita gunakan 22 per 7. Nah, yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, kita sederhanakan 7 ini dengan ini. Nah, setelah ini kita hitung, hasilnya adalah 1408 cm persegi. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, luas permukaan bola. Nah, untuk menentukan bagaimana rumus luas permukaan bola, nah, perhatikan video yang berikut ini. Dari situ terlihat bahwa dari sebuah bola pingpong kita buat dua buah setengah bola. Nah, kemudian kita buat 2 buah lingkaran yang jari-jarinya atau diameternya sama dengan setengah bola tersebut. Nah, dari 2 buah lingkaran itu kita potong-potong. Kemudian potongan-potongan itu kita tempelkan di salah satu dari setengah bola tadi. Ternyata dari 2 buah lingkaran itu bisa tepat memenuhi permukaan atau sisi dari 1,5 bola. Sehingga artinya apa?
karena satu setengah bola itu luasnya sama dengan 2 buah lingkaran dengan jari-jari yang sama, maka bisa disimpulkan bahwa luas permukaan bola, sebuah bola, itu besarnya adalah 4 kali luas lingkaran dengan jari-jari yang sama dengan bola tersebut. Artinya bahwa rumus luas permukaan bola bisa diperoleh dengan cara mengalihkan luas lingkaran dengan 4 atau 4 kali luas lingkaran. Di gambar ini ditunjukkan bahwa sebuah bola dengan jari-jari R, maka luas permukaannya adalah 4 kali luas lingkaran sama dengan 4 kali pi kali R kuadrat. Ini rumus yang kita peroleh dari luas permukaan bola. Dengan LP luas permukaan bola, R itu jari-jari bola tersebut. Nah, di mana pi-nya adalah 22/7 atau 3,14. Oke. Contoh seperti ini, sebuah bola dengan jari-jarinya 9, maka sangat mudah menentukan luas permukaannya. 4 kali pi kali R kuadrat sama dengan, karena jari-jarinya 2 kali 4/7, kita menggunakan 3,14 atau 314/100. 9 kali 9. Hasilnya adalah 101.736/100 atau 1017,36 cm per second. Nah, itu kita sudah mendapatkan rumus-rumus dari luas permukaan bangun tua. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian sukses, sehat terus, dan tetap semangat dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.